Halo semuanya, lanjut lagi ya. Kita masuk ke part yang ketiganya untuk ikatan kimia untuk soalnya. Oke, dan teman-teman jangan bosan ya untuk belajar ya. Oke, kita lanjut aja nih. Unsur X dengan nomor atomnya 37 dan Y dengan nomor atomnya 16 dapat membentuk ikatan apa? Oke, lagi-lagi ya kalau misalnya diketahui nomor atomnya berarti kita bisa buat konfigurasi elektronnya, ya kan? Kita buat dia dua-duanya ya. Oke, kulit juga nggak masalah sih, kita buat kulit dulu ya. Ini 2, 8, 18, ini udah 28, sisa 9 berarti 81. Kalau dia subkulitnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ini 10, 20. 3D 10. Ini udah 30 ya. Baru 4P berapa nih? 4P 4S2 ini kan 10, 20, 30, P itu 6, 40, 36, dia 37 berarti ini 5S1. Oke, jadi telurnya adalah yang ini. Sedangkan kalau yang untuk 16 berarti Y16 berarti kalau kulitnya 286. Kalau konfigurasi subkulitnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Oke, telurnya adalah ini. Berarti ini adalah elektron valensinya 6. Ini elektron valensinya adalah 1. Oke, teman-teman ingat kalau dia elektron valensinya 1 berarti dia lebih mudah melepaskan elektron ya. Berarti dia termasuk ke dalam unsur logam. Kalau dia unsur logam berarti dia mudah melepaskan elektron, berarti akan membentuk ion positif. Muatannya sesuai dengan yang dilepas. Berarti ini adalah X+. Sedangkan ini dia elektron valensinya 6, berarti supaya dia 8 nih seperti gas mulia, berarti dia menangkap, ya kan, lebih mudah menangkap 2 elektron, sehingga ini adalah termasuk unsur non-logam. Dan kalau non-logam itu berarti dia mudah menangkap elektron, berarti dia akan membentuk ion negatif, ya kan? Ion negatif berarti Y 2-, karena kan yang ditangkapnya ada 2. Oke, ini logam, ini non-logam, berarti ikatannya apa? Pinter. Ini adalah ikatannya ionik. Karena ini menyerahkan elektron, ini menangkapnya. Jadi serah terima elektron. Jadi kalau ada jawabnya kovalen, kovalen, salah, eliminasi. Berarti jawab kita sekarang antara A sama B. Oke, kita udah tahu nih unsur senyawa apa, ionnya apa, berarti kita cuma tinggal kali silang aja, ya kan? Terus ini Y2-. Ingat ya, yang positifnya yang di depan. Jadi muatannya itu menjadi indeks lawannya. Ya kan? Berarti ini X, 2-nya pindah ke sini, 2, ini Y, ini kan 1 nggak perlu tulis. Berarti dia benarnya X2Y dengan ikatan ion. Berarti jawabnya adalah yang A. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Senyawa yang bersifat paling ionik. Oke, paling ionik katanya. Berarti ingat lagi, kalau dia ikatannya ionik berarti atau ikatannya ion itu terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam. Oke, kita cek ya. Teman-teman perhatiin. Ini kan golongan nih yang diketahui. Golongan itu sama dengan elektron valensi. Oke, sekali lagi ya. Jadi golongan itu sama dengan elektron valensinya. Jadi elektron valensi ini yang digunakan untuk berikatan. Oke, berikatan dengan unsur lain. Ini golongan 1 berarti dia lebih mudah melepaskan elektron kan? Berarti dia logam. Ini adalah golongan 7 berarti dia adalah non-logam. Berarti yang paling bersifat ionik adalah yang ini. Oke, sedangkan kalau ini golongan 4 berarti dia non-logam, ini golongan 8 itu bukan logam atau non-logam, ini salah. Ini golongan 2, oke, ini logam, ini golongan 6, ini adalah non-logam, oke. Ini terbentuknya secara ionik, tetapi yang diminta adalah yang paling ionik. Paling ionik itu berarti dia yang paling cepat. Oke, yang 1 kan dia cuma melepaskan 1, sedangkan yang 7 dia menangkap 1 gitu. Jadi lebih bersifat ionik. Kalau yang ini 3 sama 5, oke, ini juga bersifat ion, tetapi masih lebih ionik yang A. Ini golongan 6 sama golongan 7, ini oke sama-sama non-logam, berarti ini adalah ikatan kovalen.
Oke, gitu ya caranya jawabnya. Oke, next lagi. Nih, di bawah ini yang merupakan sifat senyawa yang berikatan dengan ionik, kecuali, hati-hati ya, di sini katanya yang kecuali. Oke, dalam bentuk kristalnya tidak dapat mengantarkan listrik. Ini benar, karena ingat kalau dia senyawa ionik itu bisa mengantarkan mengantarkan arus listrik itu karena ada elektronnya yang mengalir. Oke, berarti yang A benar. Titik didih dan titik lelehnya tinggi. Oke, ini juga benar. Karena kalau dibandingin titik didihnya, oke, ionik itu dia lebih besar daripada kovalen. Oke, ini kovalen kita bedain ya. Kovalen polar, terus dia lebih besar daripada kovalen non-polar. Oke, dalam bentuk larutannya tidak mengantarkan arus listrik. Ini salah karena dia dapat mengantarkan arus listrik itu yaitu dalam bentuk liquid, oke, liquid atau lelehan. Ingat ya kalau lelehan itu nggak ada airnya, dan dalam bentuk larutan, oke, atau ini aqua, ini L. Oke, dia dapat mengantarkan listriknya dalam bentuk ini. Tetapi kalau dalam bentuk padat tidak bisa. Mudah larut dalam air, oke benar. Sukar larut, oke, hati-hati ya, ini katanya sukar larut, berarti dia hampir tidak bisa, bisa tapi dikit gitu, dalam pelarut organik, oke benar. Oke, berarti jawabnya adalah yang C. Jadi, yang mudah larut dalam pelarut organik itu adalah senyawa kovalen. Oke, kalau ion dia mudah larutnya dalam pelarut air atau yang lebih polar, gitu. Oke, next lagi. Ikatan kovalen dapat ditunjukkan pada senyawa ini yang mana pasangannya. Oke, lagi-lagi ini masalah teman-teman hafal golongan A. Oke, karena di sini nggak diketahui nomor atomnya. Bisa ya, nggak diketahui nomor atom dari unsur tersebut, berarti teman-teman harus hafal dia golongan berapa. Oke, kita buat nih Na. Na itu golongan 1. Oke, berarti salah karena ini logam. Terus, oke, kita eliminasi dulu ya. Mg itu dia golongan 2, berarti salah. Ingat ya, nanti yang kita cari itu adalah kovalen yang dia terbentuk dari sesama non-logam. Oke, sesama non-logam, yaitu golongan 4 sampai golongan 7. Oke, sama hidrogen. Hidrogen itu masuk ke dalam non-logam. Ini salah karena ini golongan 2. K itu golongan 1. Ba itu juga golongan 2, berarti salah. Mg itu golongan 2, berarti salah. Berarti jawabnya apa yang tepat adalah B. Kalau kita gambarin, N itu adalah golongan 5, berarti dia memiliki 5 elektron valensi. Ini berikatan dengan H. H itu adalah golongan 1, tetapi dia menangkap elektron supaya dia itu stabil seperti helium. Oke, ini dia NH3. Tadi H sama N-nya sama-sama membutuhkan. Kalau HCl, H itu kan punya 1 nih. Dia berikatan dengan Cl karena dia membutuhkan 1. Butuh 1 elektron. Sedangkan Cl-nya kan dia elektron valensinya atau dia golongan 7. Berarti dia butuh 1. Ini dia. Ini udah 8 Cl-nya, sedangkan hanya ada 2 duplet. Oke, gitu ya. Next lagi. Pada molekul oksigen, jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama. Oke, teman-teman perlu ingat oksigen itu nomor atomnya 8. Berarti kalau kita buat konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4, berarti ini ya, atau kulitnya 26, elektron valensinya 6. Supaya dia oktet berarti kan butuh 2 elektron. Oke, gini caranya. Kalau teman-teman kovalen itu kan dia ada gini, itu terbentuk yaitu dengan logam, non-logam sesama non-logam, ya kan? Dan kovalen itu dapat dibedakan menjadi 3, ada tunggal, rangkap, sama rangkap 3. Kalau dia sama-sama butuh elektron, berarti masing-masing unsur yang berikatan harus ngasih 2. Oke, kalau dia butuh 1, berarti ngasih 1. Kalau dia butuh 3, berarti ngasih 3. Oke, ini kan oksigennya ada 2 ya, kan molekul oksigen, ada 2 oksigennya. Berarti di sini elektron valensinya 6 ya. Oke, jadi oksigen yang ini, dia memberikan 2 elektron. Oke, kita lengkapi dulu ya elektron valensinya dia. Ini 6 ya. Jadi kan dia butuh. Dia memberikan yang 2 ini untuk berikatan, kita bedain ya, dengan oksigen yang satu lagi. Nah, ini dia 6.
Ya kan? Berarti sekarang kalau kita jumlahin ini berapa? Udah 8, ini udah 8. Oke, jadi masing-masing elektron yang digunakan, jadi jumlah pasangan. Ingat ya, pasangan. Pasangan itu berarti ini 1, ini 2. Jadi kalau kita tarik garis nih, ini 1, tarik garis ya, ini 1, ini 2, ini nanti bakalan jadinya rangkap. Oke, jadi jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama itu adalah 2 pasang, 1, 2. Jawabnya adalah yang B. Oke, bisa ya? Next lagi. Nih, di antara senyawa berikut yang berikatan secara ion, yang mana? Oke, di sini katanya yang tidak ya, yang tidak ion. Oke, lagi-lagi saya ulang, maksudnya apa ikatan ion itu terbentuk dari logam sama non-logam. Oke, kalau dia golongan A yang termasuk logam itu golongan 1 sampai golongan 3A, sedangkan semua golongan B itu adalah logam. Kalau non-logam nanti dia ke 4 sampai 7A. Oke, Na itu golongan 1. Berarti ini ion. Yang ditanya yang bukan. K itu golongan 1. Berarti dia ion. Oke. Ca itu golongan 2. Berarti dia ion. O itu dia golongan 6 ya. Ca itu golongan 2. Oke, ini ion. Sedangkan H itu dia non-logam. Ini yang bukan. Oke, kenapa? H itu adalah non-logam. C itu adalah non-logam. O itu adalah non-logam. Berarti dia sama semuanya non-logam. Berarti ini ikatannya adalah kovalen. Kayak gitu. Dari unsurnya aja teman-teman kalau udah tahu nih, berarti udah bisa nentuin apakah itu logam atau non-logam. Kayak gitu. Oke, cek lagi, lanjut lagi. Soal berikutnya. Ini yaitu diketahui unsur, oke, di sini diketahui nomor atomnya ada H, B, C, N, P, Cl. Mana molekul yang atom pusatnya tidak memenuhi kaidah oktet? Oke, kita buat konfigurasi elektronnya dulu. Kalau H berarti ini 1, oke, kalau B ini 5, berarti ini 2, 3. Kalau C ini 6, berarti ini 2, 4. Kalau N 7, berarti ini 2, 5. Kalau P-nya 15, berarti ini 285. Kalau Cl 17, berarti ini 287. Oke, kita buat yang kulit ya, subkulit ya. Nih, supaya teman-teman yang lain yang nggak belajar subkulit tetap bisa. Oke, yang tidak belajar kulit gitu. 1 S2, 2 S2, 2 P2. 1 S2, 2 S2, 2 P3. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, dikasih 10 nih, 3 P3. Ini 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P5. Oke, ini dia. Oke, ini elektron valensinya 1, ini elektron valensinya 3. Teman-teman masih ingat kan cara elektron valensi? Yaitu elektron yang paling terluar. Nih, ini dia 4, ini dia 5, ini juga 5, ini dia 7. Oke, kita cek. Ini semuanya kovalen ya. Oke, karena nggak ada yang golongan apa ya, maksudnya yang berikatan dengan ikatan ion. Oke, H2O. Katanya tidak memenuhi oktet ya. H2O berarti O-nya dia butuh berapa? Butuh, oksigen mana? Oksigen belum ya? Oksigennya nggak diketahui padahal dia ada di soal. Oke, no problem. Dia 8, 2, 6. Berarti ini butuh 2 ya. Dia elektron valensinya 6. Oke, berarti dia butuh 2. Oke, yang lebih banyak membutuhkan dia berada di atom pusat. Jadi oksigennya elektron valensinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H-nya butuh 1. Berarti O-nya ngasih 1 nih. Berarti di sini ada H yang ngasih 1. Yang H ngasih 1. Di sini yang ditanya atom pusat ya. Yang tidak memenuhi oktet. Ini udah berapa? Oke, ini udah 8. Ini jelek banget. Ini H. Oke, ini berarti oktet. Kalau NH3, N itu dia kan butuh berapa nih? Butuh 3, karena dia kan 5. Sedangkan hanya dia butuh 1, berarti N yang menjadi atom pusat. Biasanya ya teman-teman ingat ya,
Yang menjadi atom pusat itu adalah unsur yang membutuhkan lebih banyak. Oke, jadi di sini karena ini si N yang ngasih 1, berarti si H-nya juga ngasih 1 nih di sini. Oke, di sini ada H-nya, di sini ada H-nya. Kita cek atom pusatnya apakah udah 8? Udah, oke. Ini udah oktet. Sekarang CCl4. C-nya itu dia butuh 4, sedangkan Cl dia butuh 1. Berarti atom pusat siapa? Oke, good. C. C-nya ada 4 elektron valensi, 1, 2, 3, 4. Karena ini dengan ngasih 1, berarti ada Cl di sini. Karena Cl butuh 1 kan? Oke. Oke, jadi lengkapin elektron valensi masing-masing unsurnya ya, supaya ketahuan nanti dia oktet atau enggak. Atau dia duplet. Oke, gitu. Di sini ada Cl. Oke, ingat ya yang dihitung adalah atom pusatnya. Nah, ini dia. Apakah udah 8? Sudah 8. Ini juga oktet. Oke. Kalau BCl3, B itu dia elektron valensinya 3. Oke. Sedangkan Cl dia butuh 1. Oke. Jadi B ini kan dia seharusnya kan di sini dia melepasin ya, tetapi dia lebih cenderungnya ke kovalen. Jadi di sini ada 3, 1, 2, 3. Oke. Cl-nya katanya berikatan dengan 3 Cl. Di sini Cl-nya. Oke. Nah, di sini ada Cl-nya. Di sini juga ada Cl-nya. Oke, sekarang kita cek. Kalau Cl-nya sih udah oktet, tetapi B kan yang sini menjadi atom pusat ya. Apakah dia 8? Tidak, dia cuma 6. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, sedangkan kalau yang pH3 nih kalau kita cek ya, P kan dia 5 nih. Ya kan, 5 elektron valensinya, berarti dia butuh 3. Sedangkan hanya butuh 1, berarti P yang di tengah-tengah. Dia 1, 2, 3, 4, 5. Di sini dia udah ngasih 1, berarti di sini ada H. Di sini 1, berarti di sini H. Di sini 1, di sini ada H. Ini kalau kita hitung P-nya berarti dia udah 8. Oke, ini oktet. Berarti jawabnya yang benar adalah yang D ya. Oke, demikian dulu untuk pembahasan part yang ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan lebih banyak lagi belajar. Dan jangan lupa please subscribe ya dengan nama channelnya Lia Angel. Dan jangan lupa di-share buat teman-teman yang lainnya. Oke, dan jangan lupa tetap rajin belajar supaya bisa mencapai atau mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, demikian dulu. Terima kasih.